Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Nahwa Akhlaqis Salaf. Masih di Al-Anbiya Usobaru. Para nabi mereka bersabar. Pertemuan terakhir penulis membawakan contoh ulul azmi minar rusul, Nuh alaihissalam. Setelah itu yang kedua adalah Ibrahim. Di halaman Saminah wa Salasun Ba'dal Mi'ah 138. Kata beliau, wa Ibrahimu alaihi salatu wassalam istamara fi da'wati qaumihi alladzina asarru ala dolalihim hatta kanat waqi'atu tahtimil alihati wa taksiril asnam. Ibrahim alaihissalatu wassalam itu terus menerus mendakwai kaumnya yang kaumnya itu di atas kesesatan. Jadi terus semangat mendakwai kaumnya sampai pada kejadian penghancuran berhala. Jadi Tuhan-Tuhan mereka itu sama Ibrahim itu diluluh lantakkan. Fajtama'al qaumu liyantaqimu li alihatihim minhu. Maka kaum itu pun berkumpul marah membela Tuhan-Tuhan mereka. Kan kisahnya terkenal sekali. Jadi tatkala kaumnya itu ada keperluan di hari tertentu, mereka tinggalkan sesembahan mereka, maka Ibrahim ini diajak. Kata Ibrahim, beliau punya udzur. Kemudian setelah mereka semua meninggalkan berhalanya, Ibrahim masuk ke tempat berhala itu. Semua berhala dihancurkan kecuali yang paling besar. Kapaknya ditaruh di berhala yang paling besar. Begitu itu mereka pulang, mereka marah luar biasa melihat berhala mereka dihancurkan oleh Ibrahim alaihissalam. Sebenarnya mereka nggak tahu, cuman mereka langsung menebak ini pasti kelakuan Ibrahim. Karena yang paling benci kepada Tuhan kita itu Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ibrahim pun dihadapkan di dekat berhala itu. Kemudian ditanya Ibrahim, kamu yang lakukan ini? Kata Ibrahim, bal fa'alahum kabirum hada. Yang melakukan yang paling besar ini. Ucapan beliau itu untuk membuka pola pikir kaumnya. Berhala itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Ya. Buktinya ketika dihancurkan nggak ada yang bisa membela. Supaya mereka mau merenung, supaya mereka mau berpikir, kok disembah? Jamaah hormati, demikian. Akhirnya mereka pun marah. Wa aradu ayuharrikuhu finnar. Berkeinginan untuk membakar Ibrahim dalam api. Kama harraqa qulubahum ala asnamihim. Sebagaimana Ibrahim itu telah membakar hati-hati mereka atas berhala mereka. Hati ini panas. Coba kalau ada Tuhan, ya Tuhannya itu dihancurkan, kan penyembahnya marah. Mereka pengen membalas dengan membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa uhida Ibrahimu wa ulqiya finnar. Kemudian beliau ditangkap, dilemparkan dalam api. Dilemparkan dalam api. Famat taraba wala jazaa wala iltazaa ila ghairillahi. Bal qala hasbunallah. Tidaklah Ibrahim bergoncang. Coba kalau kita tangkap, taleni, uncal ke kobaran api, ngerencal-ngerencal ya. Ibrahim ini sama sekali tidak bergoncang, menunjukkan kuatnya kesabarannya. Tidak berkeluh kesah,
tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ucapan beliau yang sangat indah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Walam yakilhullah ila nafsihi wala ila ahadin min khalqihi. Allah tidak menyerahkan itu kecuali kepada dirinya sendiri. Allah enggak serahkan kepada makhluk. Jibril tulungono Ibrahim, enggak. Allah tidak serahkan misalkan kepada binatang. Hei binatang itu, ayo. Itu kobaran apinya dimatikan. Enggak. Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kepada dirinya sendiri. Fakanatin nar kama aradallah walaysa kama arada a'da'ullahi. Akhirnya api itu sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak musuh. Kalau kehendak musuh, apinya panas. Biar kebakar, biar merasakan panasnya. Kehendak Allah, api itu menjadi dingin dan selamat. Makanya kata Allah, kulna ya narukuni barda wa salama ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Kami katakan kepada api, jadilah engkau dingin, selamat bagi Ibrahim. Bukan hanya dingin, tapi selamat. Coba kalau misalkan apinya menjadi dingin tok, tapi Ibrahim enggak selamat, masuk dalam kobaran api, adem-adem, malah enggak selamat. Tapi dingin memberikan keselamatan. Ya selamat. Mereka menginginkan satu tipu daya, tapi kami jadikan mereka orang-orang yang rugi. Saudara yang saya hormati, kesabaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam luar biasa. Kemudian, kama ana Nuha ubtuliya bikufri zaujihi wa ibnihi faqad ibtuliya Ibrahim alaihissalam bikufri abi Azar. Sebagaimana Nuh itu mendapatkan gangguan dengan kekufuran suami istri dan anaknya. Kekufuran istri dan anaknya. Kemarin sudah kita sampaikan. Kalau orang itu dapat gangguan dari luar, di rumah tidak ada yang mengganggu, ringan. Neng jopo mumet, tapi begitu sampai rumah ketemu anak istri tenang. Kalau misalkan seseorang itu mendapatkan gangguan dari dalam, tapi di luar nyaman, enak. Anggere mulih nyawang bojone, wah ra enak. Ya wis mulih adus madang lunga neh, penak. Tapi Nabiullah Nuh alaihissalam gangguan dari luar dari dalam. Ujian dari luar dari dalam. Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau pun mendapatkan ujian dengan kufurnya sang bapak. Bapak. Berat ya. Kalau kita diuji misalkan yang memusuhi dakwah kita bapak kita, abot itu. Mungkin kalau kita sudah mandiri, punya rumah sendiri, punya pekerjaan sendiri, orang tua ngomong, wah anggere kowe salat ning masjid kono minggat kok ngomah. Enak ya. Sudah punya rumah sendiri. Ya. Apalagi kita laki-laki. Kalau itu perempuan berat. Berat. Saya ingat dulu waktu kecil itu pakai jilbab itu berat sekali. Padahal jilbabnya itu belum tentu sesuai dengan syariat. Kalau zaman dulu kan jilbab putih. Padahal putih itu pakaian laki-laki. Jilbab putih, lambang kesucian katanya. Itu dulu pakai jilbab itu perjuangannya Masya Allah. Saya teringat itu mbak-mbak yang waktu saya di desa itu. Itu sampai kalau bahasa orang tempat saya itu dirapat. Jadi diceluk, ya nanti diunek-unek ke, wah macam-macam itu. Iki mesti pengikutnya Raden Patah. Nanti kalau sudah mengikuti Raden Patah itu mesti ngusir wong tua nih. Kan katanya ngusir Raja apa Majapahit itu. Saudara yang saya hormati, berat sekali ini, berat sekali. Apalagi dari orang tua, abot. Berat ini. Ibrahim alaihissalam itu diuji dengan bapaknya. Bapaknya mengatakan araghibun anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumanak wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, kamu benci dengan Tuhanku. Ibrahim, kamu benci dengan Tuhanku. Kalau kamu tidak berhenti untuk mencela Tuhanku, kemudian supaya meninggalkan sesembahanku, kata sang bapak,
aku akan merajamu. Kalau enggak, wahjurni maliya, pergi sana. Kalau bahasa kasaran itu, wah nggih kowe ora mandeg ya, mencela sesembahan-sembahan bapak, ngajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, wis tak rajam. Rajam itu biandemi watu itu. Bahasa kita biandemi dasmu loh. Apa enggak ngeri itu, Pak? Apa enggak ngeri? Kalau enggak, minggat kono. Jamaah hormati, berat ujian Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wamtahana alaihi salatu wassalam, itu belum cukup. Belum cukup. Setelah diuji dengan kekufuran kaumnya, diuji dengan kekufuran bapaknya, Allah masih menguji lagi. Bentuk ujiannya bi ayat baha ibnau Ismail alladhi huwa bikruhu wa wahiduhu. Allah Subhanahu wa taala uji untuk menyembelih anaknya yang namanya Ismail. Apa sih istimewa Ismail? Kalau kemarin Nabiullah Yakub. Nabiullah Yakub ujiannya kehilangan Yusuf. Kehilangan Bunyamin. Padahal saudaranya Yusuf sama Bunyamin itu banyak. Itu sudah berat. Nabi Ibrahim ini mendapatkan ujian menyembelih anaknya yang namanya Ismail. Padahal anak yang namanya Ismail ini lama ditunggu. Kan Ibrahim itu menikah dengan Sarah. Sekian tahun sampai usia tua. Sepengetahuan kami itu dalam tafsir itu usianya 80 tahun. Belum punya anak. Kalau kita 80 tahun randi anak, wis paling orang duwe ini. Ya, paling orang duwe. Sampai ketika itu dihabarkan oleh malaikat, istrimu akan mengandung. Itu dalam riwayat itu istrinya guyu itu. Istrinya guyu. Orang sudah tua kayak gini kok hamil. Jamaah hormati, berat ini. Sekian lama nggak punya anak, akhirnya menikah dengan Siti Hajar. Setelah menikah dengan Siti Hajar itu memiliki keturunan. Coba betapa senangnya. Sekian lama nggak punya, Allah Subhanahu wa taala kasih. Setelah dikasih, Allah uji, Ibrahim tinggalan anak dan bojomu di kota Mekah. Apa enggak berat coba? Berat sekali. Kemudian setelah ditinggal di kota Mekah, sekian waktu ditinggal, itu Ibrahim alaihissalam menjenguk sang anak. Yang anak itu mencapai usia bekerja sendiri. Falamma balagha mau sa'ya, sampai usia kesanggupan. Itu sebagian mengatakan usia yang anak itu nyeneng-nyenengke. Usia yang anak itu nyeneng-nyenengke. Allah uji untuk menyembelih. Padahal itu anak pertama. Anak pertama itu lah nyeneng-nyenengke ya. Kalau anak keberapa ini? Songo, biasa. Ya sudah biasa. Tapi kalau pertama itu kan Masya Allah. Ya Masya Allah. Makanya kalau orang kecukupan, anak pertama itu biasanya dujo itu. Ini Masya Allah, ujian berat. Anak satu-satunya. Kan waktu itu baru itu putranya. Baru itu putranya. Jamaah hormati, luar biasa berat. Kata Allah, falamma balagha ma'au sa'ya. Qala ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Maka beliau berbincang dengan anaknya ketika anak itu mencapai usia sanggup. Wis senengke lah. Nyenengke. Kalau ditinggal masih kecil, walaupun sedih, tapi enggak seberapa. Saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu itu ada teman itu posting kelahiran anaknya perempuan, senang. Enggak lama ini meninggal anaknya. Sedih. Tapi kan baru beberapa bulan. Belum lama. Lah ini usianya sudah usia sanggup. Usia sanggup. Saudara yang saya hormati, maka beliau mengatakan, anakku, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Jadi beliau, kalau seorang nabi itu mimpi, mimpinya itu wahyu. Mimpinya wahyu. Beda dengan mimpi kita. Kalau mimpi kita, itu nanti 3. Bisa datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemarin ada seseorang itu cerita mimpi, oh ternyata mimpi itu seperti ya sesuatu pemberitahuan. Itu bisa datang dari Allah, kebenaran. Tapi itu orang yang hatinya bersih. Yang sebelum tidur itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir kepada Allah.
Bukan sebelum tidur game. Game gimana itu? Sampai motone mentelang gitu loh. Sampai HP itu jiklok ning bathuke. Lah kalau main game gini, akhirnya ngantuk jiklok ning dase dhewe itu. Tidurnya bukan seperti itu. Tidurnya dalam kondisi taat. Itu mimpi dari Allah. Yang kedua, hayalan sebelum tidur. Yang ketiga datang dari syaitan. Ibrahim seorang nabi, mimpinya wahyu. Bagaimana menurut pendapatmu? Lihat jawaban anak yang soleh. Kata Ismail, ya abatif al-matu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka Ismail menjawab, wahai bapakku, panggilan luar biasa penghormatan. Ya abah, lakukan apa yang diperintah. Bukan, ojo mati engko piye. Bukan sumben wae wis rada tuwek sithik, bukan. Tapi if'al matu'mar. Kamu akan mendapatiku dengan meminta pertolongan, termasuk orang yang sabar. Insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa talaulil jabin. Ketika kedua-duanya itu tunduk. Kemudian anak ini pun dibaringkan di atas keningnya. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kemudian kami menyerunya, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi. Inna kadzalika najzil muhsinin. Seperti itulah kami berikan balasan kepada orang yang berbuat baik. Inna hadzal wal bala'ul mubin. Sungguh ini kata Allah merupakan ujian yang gamblang. Berat. Mata ini. Kalau mata ini itu misalnya mata ini ayam. Barku engko bakaran, seneng ya. Anaknya sendiri, semata wayang, anak pertama. Berat sekali. Saudara yang saya hormati, wa fadainahu bidibhin adim. Kemudian kami pun tebus dengan sembelian yang besar. Saudara yang saya hormati, ini ujian Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau mendapatkan ujian itu dengan ujian yang berat sekali. Kaumnya. Bahkan saya pernah sampaikan, awal beliau berdakwah itu, sak negeri itu yang beriman cuma 3. Ibrahim, istrinya Sarah, yang ketiganya adalah keponakannya Lut. Tapi Lut ini di daerah yang lain. Kalau kita sak negeri sing iman semono wis, enggak kuat kita. Berat kita. Lawang kita di kampung itu wong 5 saja, wis nang kene Mas, pertentangannya berat. Lah kancamu isih wong 5 no. Tapi sudah merasa berat. Ini saudara yang saya hormati segelintir, semua memusuhi. Ujian yang kedua datang dari sang bapak. Ujian yang ketiga datang dari anak. Ketulusan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala apakah terkalahkan dengan anak? Tapi lihat yang lebih indah juga jawaban sang putra, if'al matu'mar. Sampai penulis, innal qalama layakifu hayran amama jawabid dabih. Sesungguhnya pena itu, jadi nulis itu terhenti. Kemudian bingung di atas jawaban Ismail alaihissalam. Kalau anak kita, apa ngono kuwi? Coba? Misalkan bapak disuruh menyembelih kamu. Ya wis Pak, laksanakan. Ya ora. Anak sekarang bapak wani gitu langsung. Saya ini anggota setia. Tantang gelut itu kalau orang sekarang. Tapi perhatikan saudara yang saya hormati, jawaban sang putra ini membuat kita bingung. Lakukan apa yang diperintah, kamu akan dapatkan aku insyaallah termasuk orang yang sabar. Wa inal qalama la yata'assaru hayaan amamal istidradi fi tasfiriha. Pena itu menjadi gagap. Arab nulis ndedeg gitu. Malu di hadapan jamaah hormati penggambaran tentang kisah sang anak. Wa saraha balaghataha wa takribaha minan nufus. Kemudian penjelasan tentang puncak kedekatannya dari jiwa-jiwa. Arada minal abdi fi ghayati suhulah. Penawaran dari bapak yang ini saudara yang saya hormati dalam puncak kemudahan. Nawarkan ini kan penak banget itu. Ya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku menyembelihmu.
nurutmu piye? Itu nawarkene enteng itu. Suhula. Lakinnahu yatadammanu amran adiman ala wa huwa badlur ruh ta'atan lillah. Tapi kandungannya itu perkara yang besar. Mencurahkan ruhnya. Nyawa itu dilepas. Nyawa ya. Dari tubuh kita ini yang paling berharga apa? Nyawa nih. Tangannya hilang, rapopo mas, yang penting nyawa nih urip. Matanya hilang, saya ketemu ada orang kecelakaan itu cacat matanya. Ya, itu ibunya nangis terus itu. Bapaknya ngomong, kowe iki menengo gitu. Wis mending motone tok sing ilang. Coba nyawane ilang katanya. Ya, jamaah hormati, paling berharga dari tubuh kita ini nyawa. Nyawa. Lah ini ngomongnya itu memang ringan, tapi masya Allah mengandungi satu perkara yang berat. Piye. Saya lihat dalam mimpi menyembelihmu, menurutmu piye itu? Kan ringan sekali mengucapkannya. Tapi lihat berat konsekuensinya. Berat konsekuensinya. Kalau misalkan sang bapak ini berkata kepada anaknya, idhab lil jihad fi sabilillah wa arjullaha ayasrafani biqatlika lahanal amru. Kalau misalkan perintahnya itu bukan bapak menyembelihmu, tapi sana pergi jihad. Pergi jihad. Aku berharap supaya Allah memuliakanku dengan terbunuhmu di medan perang. Ringan. Mangkat perang. Bapak nggak lihat terbunuhnya anak. Kedua, sing mata ini musuh. Kalau kita misalkan punya anak dibunuh oleh orang kafir karena berperang membela agama, bangga itu. Alhamdulillah anakku loh. Kan bangga orang. Tapi kalau anakmu mati apa? Sing mateni aku dewe. Bangga? Sedih. Saudaraku yang saya hormati, ujian berat ini. Ujian berat. Ya. Wa amma fi hadal maqami wal walidul halimu al awahul munib huwallazi sayaktulu ibnahu sabir shadiq. Sementara dalam kisah ini orang tua yang lemah lembut, penyayang, yang kembali kepada Allah. Coba, lemah lembut, penyayang, kon beleh anake. Apa tegal coba? Kalau wong tua ini judes kasar, itu wongi berangasan sidik-sidik sampluk, sidik-sidik keplak. Mungkin biasa kasar. Tapi orang tua yang demikian berat bagi Ibrahim. Membunuh anaknya yang sabar, yang jujur. Ya, saudara yang saya hormati, apalagi sayaktuluhu dabahan duna ismin iktarafahu au buhtanan iftarahu. Sementara sang bapak ini suruh membunuh anaknya, menyembelih anaknya tanpa kesalahan yang dilakukan atau kebohongan yang dilakukan. Lah ora salah kon mate ini. Sementara orang tuanya itu kasih sayang, berat. Saudara yang saya hormati, berat. Tapi kalau anaknya punya salah, kadang orang tegel. Saya kemarin itu ada kisah, untungnya tenanan itu. Misalnya tenanan medeni itu. Jadi anaknya itu di pondok itu dituduh mencuri. Ya, wong tuanya izin. Kan kalau namanya pencurian itu siapa yang nggak malu? Sampai wong tuanya itu ngomong, misalnya anakku mendem itu raspiro lah. Tapi nyolong ya. Menipu berkaitan dengan urusan uang, kan aib sekali itu. Anakku miso-miso ora apa-apa. Anakmu ning pondok gini miso-miso. Orang masih bangga katanya. Umang ngono kuwi watake. Tapi kalau mencuri coba, mengambil uang, itu menurut dia aib sekali. Aib sekali. Buktinya sudah ada, tapi sang anak itu tidak mau ngaku. Jadi diseret, dia bukan diseret ya, dibawa ke kantor sama ustadznya. Kowe iki ngaku kok. Orang ngaku itu tak gawe ning kebon ngono idak mati katanya. Anak itu lapor bapak ya. Bapaknya enggak terima. Kan bapaknya merasa malu. Kenapa? Karena berkaitan dengan duit. Raspiro wae. Ya kan air sekali. Tadi kita sampaikan kalau di masyarakat itu kalau urusan kayak gitu dibandingkan dengan mendem, bandingkan dengan ngaploki wong, anakmu ngomong jotosi wong antek klenger. Kadang walaupun isin ning anakku kendel kan gitu. Lah ini ngambil uang.
Akhirnya bapaknya itu moro ke pondok. Teko itu matanya wis abang itu. Ya, langsung ke kantor nemui ustadznya. Ustadz, kok bener anak saya mencuri? Ya, itu wis dijem-jem itu sama ustadznya. Sudah Pak, sudah, biarlah kami yang nangani. Tapi tetap bapaknya ini emosi. Bareng arep mulai itu saliman samane, anggrek kowe engko terbukti nyolong, mati kowe. Saudara yang saya hormati, kalau karena kesalahan orang bisa tegel. Tapi perhatikan Ismail ini. Orang tuanya kasih sayang, anak semata wayang. Iya. Usianya itu usia falamma balagha ma'usaya, usia sanggup. Allah memberikan perintah menyembelih. Rasanya piye coba? Kalau punya kesalahan tadi kita sampaikan, kamu itu menginjak-injak kehormatan orang tua, kan bisa. Emosi tegel. Lah nanti salah apa-apa? Nanti salah apa-apa? Saudara yang saya hormati, berat ini ujian bagi Ibrahim alaihissalam. Tara madza kana mauqiful fata alladina sa'afi ahdonil mra'atin kanat thiqatu habillah wasislamuha li amri akbar wa adama minal wasfi. Coba kamu lihat sikap pemuda itu. Seorang pemuda yang sikapnya luar biasa. Luar biasa. Mendukung orang tua untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kok iso? Kok ada anak seperti itu? Saudara yang saya hormati, ada anak seperti itu kemungkinannya dua. Pertama, bapaknya memang yang baik, yang kedua ibunya. Tapi kalau Ismail alaihissalam selain bapaknya itu manusia pilihan, ibunya itu pertingan itu. Silakan lihat kisahnya. Nanti di kitab Riyadhus Shalihin, setelah Ismail ini lahir, Allah Subhanahu wa taala perintahkan ditinggal di kota Mekah. La sayun wala insun, enggak ada kehidupan sama sekali. Cuman ditinggali air sama ditinggali korma. Setelah itu ditinggal. Kemudian sang istri ini membuntuti kepergian Ibrahim. Namanya bayi abang ya. Habis melahirkan anaknya masih kecil, ditinggal di padang, nggak ada kehidupan sama sekali. Akhirnya Ibrahim pergi, nggak noleh. Terus sang istri ngikuti. Ya Ibrahim, aina tathab? Ibrahim kemana? Kenapa kamu pergi? Wa tatrukuni bi hadzal wadi la syai'un wala insun. Kamu tinggalkan aku di satu lembah, nggak ada manusia, nggak ada kehidupan. Ibrahim tidak menoleh. Sampai kalimat terakhir sang istri ini, Allahu amaraka bihadza. Ini perintah Allah. Ibrahim mengatakan, iya. Idan la yudhi'ana. Kalau begitu, Allah enggak mungkin mensia-siakanku. Enggak mungkin mensia-siakan kami. Lihat, lahirnya seorang pemuda as-sadiq, as-sabir. Itu ternyata itu fi ahdoni imra'atin, dalam dekatan seorang ibu, yang ibu itu thiqatu habillah, kekuatan keyakinannya kepada Allah kuat. Kekuatan keyakinannya kepada Allah kuat. Ketundukannya kepada perintah Allah lebih besar. Walaupun di situ coba berkorban. Kan berarti harus menyusui anaknya dalam kisah itu. Airnya sudah setelah itu lapar, makanannya dimakan, habis, kehausan. Kan berat perjuangannya. Tapi Masya Allah, lahirnya pemuda yang seperti itu bukan hanya sang bapak, tapi juga dipengaruhi oleh sang ibu. Kalau kita pengen punya anak yang baik semisal Ismail, ojo gur jenengi. Jenengi Ismail podo. Ya, kita butuh misalkan istri kita yang kita perbaiki. Ya, diri kita yang kita perbaiki, itu berpengaruh kepada kesolehan anak. Laqad hasamal mauqif. Sungguh sikapnya itu memutuskan, laksanakan apa yang diperintah. Laksanakan apa yang diperintah. Bukan la ta'hud ra'yi, nanti dulu. Ya. Jangan ambil pendapatku, enggak. Ya, demikian pula wala tandiri musyawarati, tunggu dulu, saya musyawarah dulu. Enggak. Tapi nafid ma amarakallah duna hawadatin wala ibtain. Langsung laksanakan apa yang Allah perintahkan
tanpa pelan-pelan, tanpa lambat. Laksanakan ya Allah. Bukan sik tak mikir sik. Ya kalau kita wis terus mikir terus sampai akhirnya telat mikir, kapan iki mata ini lali, Pak? Kalau kita kan seperti itu. Masya Allah luar biasa. Jamaah hormati, nah ketundukan yang sempurna inilah Islam. Makanya Ibrahim Ismail itu gambaran kesempurnaan ketundukan. Tunduk, taat, melaksanakan perintah, pasrah. Jamaah hormati, itulah Islam. Islam itu tidak ada kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Ya, demikian. Walakin laisa lil jababirati wa tawaghid bal lillahi rabbil alamin. Jadi ketundukannya itu bukan kepada jababirah tawaghid. Pembesar-pembesar yang sombong, congkak, tauhid. Pembesar-pembesar yang mengajak beribadah kepada selain Allah. Enggak. Ketundukannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laksanakan apa yang diperintah. Karena pelaksanaan perintah Allah itu ahammu min hayati fi hadad dunya. Lebih penting dari kehidupanku di dalam dunia ini. Lebih penting dari kehidupanku dalam dunia ini. Kalau kita kebalik ya. Urusan dunia lebih penting daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih perintah ini, tapi kalau pengen itu urusan dunia didhisike. Kadang sampai urusan gak seberapa, saudara yang saya hormati, menjatuhkan kehormatan. Menjatuhkan kehormatan. Gak seberapa itu gampang ya. Ya, kadang konco keseharian nyilih 5.000. Itu kan gak seberapa itu. Itu kalau nyilih 5.000 setelah itu lali, gak seberapa. Tapi kadang kehormatan kita kayak ngeri nyilih ratau Bali itu. Nyilih ratau Bali. Ya, apalagi dulu saya teringat itu ono curhatan bakul bensin botolan itu. Bakul bensin botolan itu sak botol itu kalau dulu badine 500. Harganya 5.000. 5.000. Jadi kalau orang utang sak botol itu berarti kepayon 10 baru ketutup. Lo kadang utang itu 2 botol, 3 botol. Lah piye? Wis 3 tahun wis ra tak tagih, Mas. Wis ben. Nggih, walaupun kere sing mending aku katanya. Jane anyel ya. Jamaah hormati, kalau kita kebanyakannya dunia lebih penting dibandingkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan Ismail if'al ma tu'mar itu menunjukkan perintah Allah lebih penting dari kehidupan dunia. If'al ma tu'mar li'anna Allah ihtarana hamlatan risalatan wala nataraddada fi badri nafsi wa nafis fi sabilillah. Karena Allah telah memilih kita untuk mengemban risalah. Maka tidak akan ragu mencurahkan jiwa, mencurahkan barang berharga di jalan Allah. Itu bentuk kesempurnaan ketundukan itu seperti itu. Tidak ragu, tidak bimbang, mencurahkan diri, mencurahkan an-nafis, barang yang paling berharga. Kalau Ibrahim paling berharga kan ketika itu anaknya paling berharga. If'al ma tu'mar satajiduni bimasyiatillah sabiran muhtasiban. Maka engkau akan dapatkan aku dengan kehendak Allah sabar, mengharapkan pahala. Berpindah kedua-duanya dari ucapan kepada perbuatan. Jadi setelah ngomong piyele Allah memerintahkanku menyembelihmu, sang anak ya mengatakan laksanakan yang diperintah. Setelah itu berubah kepada perbuatan. Anak itu sudah dibaringkan di atas keningnya. Dibaringkan di atas keningnya. Kening itu apa? Batuk ya. Dibaringkan di atas keningnya. Berarti kelihatan. Kelihatan. Kalau mengkurap merem. Pak tak yo merem. Masih mending ya. Pak mau belah itu saya tak merem sih, disikap sih. Oh ya merem, kok ya merem. Masih mending. Dibaringkan di atas keningnya. Jamaah hormati, luar biasa itu. Luar biasa kepada perbuatan. Wa yakunul ibtila qad balagha ghayata. Ujian ini sampai puncak ini. Sampai puncak. Nah sekarang kalau ucapan sih mending. Lah ini sudah perbuatan. Kilo, tenan tak belah ini. Saudara yang saya hormati, tapi lihat. Ketika ujian itu sampai puncak, maka buahnya akan keluar. Haqqaqa samratahu. Buahnya akan muncul. Mala fala ghurfa
Anja'atil busra minas sama, maka tidak mengherankan datang kabar gembira dari langit, maka kami tebus ia dengan sembelian yang besar. Dari situ pelajarannya, kadang saudara yang saya hormati, pertolongan itu datang setelah seseorang mendapatkan ujian yang ujian itu puncak paling berat. Wis abot ini enggak kuat saya, Mas. Selehno. Selehno ujian kayak gini, selehni berat. Tapi justru beratnya itu menjadikan kita semakin dekat dengan pertolongan. Allah Ta'ala alam, kisah Ibrahim luar biasa. Nanti insya Allah kita lanjut pada kisah Nabiullah Musa, Nabiullah Isa. Walaupun beliau hanya singgung sedikit ini. Musa sama Isa sedikit. Tapi Ibrahim, kemudian Nabi Nuh panjang lebar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita bisa memetik pelajaran dari kisah para nabi dan orang-orang soleh. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.